sangat banyak. Lebih banyak nih Pak dibandingkan Gerindra Pak. Dari Golkar Pak Bahlil. Ya nanti sebentar kita akan menyaksikan kalau andaikan diumumkan dan itu kader Golkar katakanlah itu karena penilaian objektivitas Bapak Presiden Prabowo. Kita diundang untuk datang menghadiri acara makan malam. Yang acara selanjutnya kita lihat perkembangan. Pak, Golkar jumlahnya sangat banyak nih Pak. Hah? Diundangannya acara selanjutnya berarti pengumuman ya? Tidak didetailkan ya. Saya tidak membaca undangan detail. Tapi yang jelas ada makan malam. Pak, Golkar jumlahnya sangat banyak Pak di kabinet Pak. Apa nih Pak Bahlil? Wallahu alam, itu kewenangan hak proaktif Bapak Presiden Prabowo. Golkar sangat banyak Pak jumlahnya di kabinet yang bagaimana? dipanggil Sangat untuk banyak. 11 Lebih banyak nih Pak Ada dibandingkan 8 Gerindra kursi Pak. menteri dari Golkar Pak Bahlil. Ya nanti sebentar kita akan menyaksikan kalau andaikan diumumkan dan itu kader Golkar katakanlah itu karena penilaian objektivitas Bapak Presiden Prabowo. Yang kedua, memang Golkar sebagai partai yang sudah malang melintang dan berproses panjang selalu mempersiapkan kader-kadernya yang terbaik. Dalam pandangan objektivitas Pak Presiden terpilih mungkin dianggap bahwa posisi-posisi yang telah dipikirkan oleh Bapak Presiden itu dianggap mungkin mumpuni untuk kemudian kader Golkar bisa mengabdikan diri kepada negara. Pak di era Pak kader Golkar yang akan mengisi posisi menteri dan juga wamen, kira-kira ada berapa nih Pak Bahlil sebetulnya? Nanti sebentar kita lihat. Pak Jokowi itu nggak pernah Pak habis mengucap sumpah malamnya itu langsung pengumuman kabinet, kan biasanya ada beberapa hari. Ini artinya lebih solid daripada kabinet Pak Jokowi apa gimana? Masing-masing pemimpin kan punya style kepemimpinan. Yang kedua kan kalau saya melihat proses yang ada ini kan mereka punya hubungan yang cukup luar biasa, baik Pak Presiden Pak Prabowo maupun mantan Presiden Pak Jokowi, Presiden ke-7. Jadi saya pikir ini keberlanjutan, temanya aja berkelanjutan. Jadi saya yakin dan percaya mereka punya chemistry yang pas. Ini transisi paling mulus dibandingkan sebelumnya atau? Yang Mas tahu kan begitu kan? Pak, ini ada yang menyebut Pak kalau kabinet Prabowo ini cita rasa Jokowi itu bagaimana? Karena banyaknya menteri Pak Jokowi yang ada 17 totalnya Pak sampai saat ini. Bukan begitu. Kan presidennya Pak Prabowo juga kan yang sekarang terpilih dan dilantik hari ini kan dulunya menterinya Pak Jokowi. Jadi saya pikir nggak usah dipersoalkan tentang itu. Yang penting bagaimana semua calon menteri itu punya kapasitas, punya kemampuan profesionalisme untuk membantu Pak Presiden Prabowo dalam mewujudkan seluruh program-program dan janji-janji kampanyenya. Ya. Abang juga berarti keberlanjutan di SDM ya Bang? Saya nggak tahu. Nanti jalan. Pak ya, jadi kita nomenklatur baru komunikasi dan digital. Jadi heavy-nya memang sebagaimana tadi pidato beliau di pengambilan sumpah jabatan juga untuk ke depan pemerintahan yang berbasis digital. Jadi itu salah satunya tadi kita dengarkan langsung di pidato beliau. Yang kedua ongoing PR ya yang dari sebelumnya judol itu juga beliau titip untuk terus dilakukan perang terhadap judol. Lain-lain nanti menyusul. Kemarin arahannya karena memang padat waktunya masih di dua itu. Ini enggak emang tugasnya sama seperti Menkominfo ya Bu, tapi cuma ada tambah digital saja. Penambahan digital ini untuk menjawab juga perkembangan teknologi dan zaman. Artinya komunikasi memang ke depan juga tentu berbasis digital, tapi juga kita tahu kemarin salah satu PR kita juga adalah bagaimana mengamankan data-data kita, itu juga terkait dengan digital dan pemerintahan yang efisien, efektif, itu juga bisa dilakukan dengan juga penerapan digital. Karena itu fokus dari kementerian tetap sama, hanya memang ada penambahan heavy atau pembobotan dalam isu-isu terkait pembangunan digital di tanah air. Gitu. Tadi jadi jumlahnya 8 ya, jumlahnya 8. Kan pemenang kedua juga ya, tapi ya memang akhirnya jadi paling banyak. Sebagian kan memang karena meneruskan kerja-kerja baik di pemerintahan sebelumnya gitu. Makasih ya. Selamat ya. Terima kasih banyak ya. Selamat ya. Gimana Mas? Apa tugas ke depan yang nantinya akan dihadapi oleh Mas Estek? Pertama-tama tentu saya merasa sangat terhormat
dipercaya oleh beliau untuk membantu Presiden menjadi Menteri Sekretaris Negara. Nah, saya paham betul bahwa ini tugas yang tidak ringan. Tentu yang paling utama adalah membantu memberikan dukungan kelancaran kepada tugas-tugas Bapak Presiden, dan saya diberi tugas khusus juga untuk membantu mengkoordinasikan antar kementerian supaya apa yang menjadi program-program pemerintah, program-program beliau sebagai Presiden dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan percepatan-percepatan sekat-sekat komunikasi harus diperlancar. Oleh itulah kami diberi tugas oleh beliau. Bismillah. Rencana pelantikan pukul 10. Kemungkinan pagi masih menteri dulu, baru sore hari akan pelantikan wakil menteri. Mas Pras, siap. Tadi kan Mayor tadi kan juga ditunjuk menjadi Seskap ya Mas. Ini siap. Akan pensiunnya apa gimana Mas? Mayor tadi. Belum tahu saya. Mas, belum tahu. mungkin selain besok bisa dielaborasi agenda seminggu ini, kan katanya Rabu itu sidang perdana ya, atau Selasa sidang perdana kabinet paripurna. Ya, rencana besok adalah pelantikan menteri dan wakil menteri. Kemudian keesokan harinya tanggal 22 rencana akan ada pelantikan kepala-kepala badan. Yang hari Rabu dilanjutkan dengan rencana sidang kabinet paripurna untuk yang pertama kalinya. Saya kira masih itu agenda di dalam beberapa hari ke depan gitu. Mas, berkemah di Magelang itu benar nggak sih Mas? Ada rencana beliau akan mengumpulkan kita kembali dalam satu kegiatan di Akademi Militer di Magelang itu. Pembekalan lagi atau apa? Pertama pembekalan tentunya, yang kedua di sana beliau akan menjelaskan program-program prioritas pemerintah, yang kemudian juga itu akan memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan teknis kepada masing-masing kementerian. Nah, kenapa dikumpulkan jadi satu, supaya masing-masing dapat saling mengenal satu sama lain. Ini kan belum semua juga saling mengenal dengan jumlah kementerian yang bertambah dari periode yang lalu. Nah, tentu membutuhkan kerjasama yang erat. Oleh karena itulah Pak Prabowo mempercepat proses kerjasamanya itu dengan kita sering-sering dikumpulkan. Di Magelang ini ada treatment khusus mungkin? Enggak. Terbuka untuk media nggak sih Mas, mengundang media atau kayak gimana? Kalau kegiatan di dalam tertutup lah. Jadinya berapa lama Mas? Tanggal Pelaksanaannya Mas. pelaksanaannya sampai 27 ya? Kok jadi banyak ini? Tanggal berapa Rencana 2 hari. Paling 2 hari. Tanggal berapa? Tanggal 25 sampai 27, kurang lebih ya. Minggu ya. Jadi tanggal 23 sampai 27 ya? Terlalu lama ya Mas. Kita lihat nanti agendanya di sini. Militer juga nggak Mas? Dalam? Nah, iya. Ada materi militer juga nggak Mas? Kan dia militer mungkin. Enggak, ya kalaupun ada kan itu bagian dari latihan kedisiplinan ya. Gitu. Berarti ada ya? Ya, jangan dianggap kalau militer terus, wih, itu enggak juga gitu. Jadi tertib, sebagai kabinet kita harus tertib kan begitu, saling bekerja sama satu sama lain kan gitu. Bisa dipimpin, bisa juga memimpin kan gitu nih filosofinya nih kan gitu. Nginapnya di tenda berarti Mas? Hah? Di tenda? Udah tahu aja. Kalau dilihat Mas, kalau Pelantikan wamen besok kira-kira jam berapa ya? Rencana sore. Jam berapa sih? Cukup ya? Cukup Mas, ya? terakhir Mas, Jam terakhir Mas. mungkin jam 2 mungkin. Mayoritas Menko itu kan ketua umum partai politik. Itu ada pertimbangan khusus nggak dari Pak Prabowo? Pasti dong, semua pasti ada pertimbangan dari Bapak Presiden terpilih bersama harus dengan ketua umum gitu timnya. ya, Pak, Tidak harus, tapi kan kita semua tahu bahwa beliau ketua umum partai adalah figur-figur putra-putra terbaik bangsa kan. Gitu. Gimana sih soal pengangkatan mayornya, apakah akan Oh tadi sudah saya jawab tadi. Oh, baik. Iya. Ditunggu aja tanggal mainnya. Makasih Mas. Mohon doa restunya. Ya selamat ya Mas. Terima kasih, terima kasih, terima Nanti kasih. kita terus ya Mas ya? Siap. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu besok Mas Pras. Biasa ya. Iya, terima kasih. Gimana?
Ya, untuk arahan khusus sebenarnya kan kalau kita bicara pariwisata semua sudah termaktum ya dalam asta citanya Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka. Untuk detailnya seperti apa tentu karena ini baru pengumuman semalam ini, saya perlu berkonsolidasi dengan Ibu Menteri, Ibu Widi begitu, termasuk juga dengan seluruh stakeholder di dalam Kementerian Pariwisata. Jadi semuanya masih dikoordinasikan, dikonsolidasikan turunannya akan seperti apa begitu teman-teman. Wow, sudah bicara 100 hari ya. Tapi yang jelas itu tadi yang saya bilang, yang saya sampaikan juga tadi ya, bahwa semuanya masih kami konsolidasikan dan koordinasikan, utamanya dengan Ibu Menteri ya, karena saya di sini adalah Wakil Menteri Pariwisata. Kalau bicara Wakil Menteri Pariwisata, tentu saya membantu Ibu Menteri untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Menteri, apa yang kemudian jadi prioritas, yang semuanya tentu merujuk ya kepada asta-citanya Bapak Presiden, termasuk juga tentu ujung-ujungnya yang Pak Presiden juga sampaikan dalam pidato kenegaraannya hari ini, semuanya akan berujung pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi detailnya kawan-kawan, teknisnya nanti seperti apa, sabar ya. Nanti akan setelah berkantor, setelah bertemu dan berkonsolidasi lebih jauh dengan semua tim di Kementerian Pariwisata, pasti saya akan bagikan ke teman-teman semua. Gitu aja dulu ya teman-teman ya. Besok sore sesuai jadwal yang saya terima pukul 15 ya untuk Wakil Menteri begitu. Terima kasih, mari ya. Selamat.